Dan itu minimal, pokoknya bebannya harus 15 kilonewton itu minimal. Ketika lu menggunakan ini kan dia memang berarti kan satu gear yang memang harus ada dan memang lu buat sebelum semuanya bekerja. Pastikan lagi alat-alatnya ya, emang peruntukannya buat angkor gitu. Halo, Rope to Rope Channel, Sari Widuri. Kali ini sama Hendrianto lagi. Yes, betul. Ya, jadi biasa gue manggil botak. Hendrianto ini adalah Rope Access Technician level 3 juga instructor. Ya. Nah, sekarang kita mau ngomongin apa? Mengenai anchoring, angkor. Anchoring, ada yang bilang titik tambat, ada yang bilang penjangkaran. Oh. Jadi macam-macam sebutannya. Sebutannya macam-macam ya. Iya, Tapi memang itu selalu ada ketika melakukan pekerjaan di ketinggian dengan tali. Betul. Itu wajib. Wajib ada. Kemarin-kemarin atau misalnya banyak gitu yang kebayangnya adalah kita pakai tali, bagaimana keamanannya, bagaimana naiknya, bagaimana turunnya. Tapi kali ini adalah anchoring. Nah, lo ceritainlah fungsinya dan di bagian mana biasanya ada. Banyak ya ternyata ya tools-toolsnya memang harus ada. Iya, jadi anchoring itu salah satu yang vital nih di kegiatan. Wajib dong tuh ya berarti ya justru jadi wajib ada, banget diperhatikan terutama dari mulai alatnya karena jenisnya macam-macam. Kalau menurut sesuai regulasi pemerintah nih, jadi untuk angkor itu kalau nggak salah di Permen nomor 9 tahun 2016 itu pasal 28 itu ada menerangkan tentang angkor permanen dan angkor non permanen yang bukan permanen. Oh, jadi memang anchoring atau misalnya apa tadi titik tambat itu tuh juga diatur dan memang ada yang permanen dan tidak permanen. Iya, betul. Permanen itu maksudnya dia memang sudah ada di bangunannya kah atau memang kita juga yang bikin sehingga dia permanen? Jadi dibikin untuk permanen kalau yang itu. Jadi itu dan itu minimal. Pokoknya bebannya harus 15 kilonewton itu minimal. Dan itu ada di aturan ada di permen ada di pasal 15 28. kilonewton. Iya. Itu berarti berapa kilo ya? Kalau misalkan 1 kilonewtonnya 100 kilo, 100 lebih 100,1 kalau nggak salah. 15 ribuan kilo lah ya. Nah, 1,5 ton lah. Oke. Ya, minimal segitu. Lebih boleh. Itu kekuatannya. Lebih boleh. Biasa untuk mengangkat apa? Maksudnya buat orangnya yang bekerja. Buat tambatan kita kerja. Buat tambatan kita kerja. Tambatan kita kerja. Jadi sebelum kita kerja, biasanya kita cari angkor, pastikan ada titik angkor dan pastikan angkor itu kuat. Nah, kekuatannya itu diatur tuh. Gitu. Oke. Kalau misalnya kita teknisi bekerja, kan pasti kan ngelihat dulu seperti apa. Nah itu kalau memang tidak ada titik tambatnya, kemudian diciptakanlah titik tambat. Betul. Dibuatlah titik tambat untuk beban, untuk yang bekerja, untuk semuanya di gedung atau bangunan yang akan atau di bangunan itu. Nah kalau misalnya tadi kan lu bilang ada yang permanen dan tidak permanen. Iya. Apakah yang permanen itu sudah ada di bangunan tersebut atau kemudian para teknisi ini menciptakan permanen untuk ada nggak sih maksudnya gini pertimbangannya permanen dan tidak permanen tuh biar lebih kuat apa enggak atau gimana? Gini, kalau yang permanen itu biasanya kadang udah ada juga di gedung itu, bisa kayak rel gondola, besi-besi WF itu bisa digunakan, itu bisa jadi permanen gitu kan. Terus ada juga permanen tapi kita bikin dulu gitu. Contohnya nih, ini contoh untuk bikin angkor jadi permanen. Jadi
ini dipasang di Bangunan konstruksinya, itu, di gedungnya. Oh, Di oke. pokoknya ini harus ditempel dibikin, Ya. ditempelin di Ya. konstruksi gedung. Baik itu yang misalkan ada beton, ada besi WF segala macam, kita tempel nih di gedungnya. Nah, nanti ini untuk titik Permanennya itu, iya, titik tambatnya tuh iya, itu. titik tambat. Nah, masukin karabiner. Nah, baru ini bisa Untuk- difungsikan angkor untuk diikat tali untuk turun gitu. Oke, jadi Nah, terus dari pemerintah juga mengatur bahwa angkor itu harus diinspek tuh minimal 2 tahun sekali. nah Yang ini kan uji biasanya orang dari kementerian. ini kan ada tadi kan lu bilang itu coba. Lu bilang kan ini kan adalah anchor permanen. Kemudian ada ini juga bagian dari anchor nggak? Ini bagian dari anchor. Kalau ini yang bukan permanen, jadi bisa di. Oh, Contohnya oke. nih, Saya kasih Oke, contoh oke, nih. oke. Sebelum ke situ tak, sebelum Ya. ke situ berarti ini yang harus diinspek. Iya, dipastikan dulu nih, ini kekuatannya berapa kilonewton, Ya, gitu ya, kan? ya, ya. Kalau yang standar dari pemerintah kan 15 kilonewton. Nah, kalau ini biasanya lebih nih, ada yang 22, ini juga Oh. yang pabrikan itu rata-rata 22 kilonewton. Ini ada juga nih. Jenisnya macam-macam, ada seperti ini, Ya. ada yang seperti ini, ada ini nih, ini juga sama nih. Ada tuh 22 Ya. kilonewton. Nah, pastikan EN-nya itu 795. Karena itu untuk industri. Iya, peruntukannya sebenarnya bukan di industri, buat ini juga sama angkoring juga misalkan di tebing apa segala macam juga bisa dipakai gitu. Itu kalau angkoring itu peruntukannya biasanya EN-nya 795. 795 EN 795. EN, iya. Jadi fungsinya untuk angkoring. Terus ada lagi nih yang ini juga bukan permanen, ini bisa dilepas. Oke. Santolin di konstruksi Ya, gedung ya, atau kayak- di kayak struktur. gitulah ya, kira-kira ya. Nah, ini juga ada nih. Ini contoh di atas. Nah, ini Jadi bukan permanen. Jadi ini yang kemudian para teknisi itu membuat ketika dia Ya. untuk memulai bekerja. Harus Tapi dua begini. ya harus 2 karena di permen juga harus 2 titik. 1 dan 2 Ya. yang terhubung. Gitu. Tapi pastikan dulu konstruksinya kuat gak gitu. Ya. Konstruksi gedungnya lah, konstruksi. Berarti harus Yang ada angkor itu harus ada yang ditancapkan. bisa buat cantolan gitu dong. Iya, kalaupun enggak itu nempel di misalkan di beton, Ya, dibor, terus dimasukin ini. Nah, itu bisa juga buat titik angkor. Tapi dipastikan dulu. Berarti ketika si permanen ini anchor permanen ini dipakai dia juga harus 2 Iya, harus 2 minimal untuk 1 orang turun. untuk 1 orang turun. Iya, lebih boleh. Ya, ya. Gitu. Nah, ini contoh yang udah angkor terpasang nih yang bukan permanen. Jadi bisa sementara, bisa dilepas. Ini ada 2 titik ya. Nah, Terus pakai 2 tali. ini berarti menjadi bagian dari anchoring. Iya, Ada EN-nya juga nggak ini? Ini ada namanya nggak nih? ada. Ini wire strop atau wire sling biasanya nyebutnya. Ini emang khusus dibeli emang khusus buat anchoring. Buat anchoring. Iya, contohnya seperti ini. Oke, ukuran panjangnya macam-macam ya? Panjangnya macam-macam sesuai kebutuhan di lapangan. Berarti customize dong. Iya. Kalau misalnya Enggak, pesen custom juga gitu, sih, bisa atau- pesen, bisa pesen. Oke, kita balik lagi lah. Udah ini Iya. udah dipasang 2 nih yang nggak permanen. Kemudian harus diinspek juga dong nih berarti kan kalau misalnya ada Iya, yang kalau nggak- ininya kan ini pasti diinspek ya, karabinernya, ininya ya. Ini pasti kalau di saya biasanya 6 bulan sekali tuh Iya, inspek. iya, iya. Tapi kalau untuk yang permanen itu pemerintah mengatur kurang lebih 2 tahun sekali lah harus diinspek. harus diinspek. Diinspek dengan bebannya juga tuh. Enggak, biasanya uji tarik. Oh, diuji tarik. Uji tarik. Iya, iya, iya. Itu biasanya ada PJK 3-nya sama ada pengawas dari kementerian Oke, bahwa yang dia masih layak melakukan atau iya tidak. uji itu dites. Oke, nanti kita mungkin balik lagi ke sini, tapi gue pengen tahu, gue penasaran dengan ini. 2 dipasang, kemudian
ada bisa buat 2 beban begini dong? Enggak, ini tetap satu Tetap beban. satu beban. Satu tali kerja, tali utama, satu tali safety, tali pengaman atau backup kita. Ini yang Iya. kemarin sempat cerita mengenai Iya. backup itu ya? Iya. Jadi misalkan terjadi apa-apa dengan tali utama, masih ada Oke. tali pengaman atau tali backup. Iya. Nah ini salah satu contoh aja, jenisnya banyak macamnya. Jenisnya banyak? Iya, anchoring itu. Banyaknya tuh maksudnya jenis secara prinsip kan dia memang harus Iya, prinsipnya terus harus sama. Cuma ya, jenisnya tapi ini juga buat anchoring juga gitu. Ini juga sama buat anchoring juga. ini juga buat Iya. anchoring juga. Iya, cuman beda merek. Coba lu pasang di situ. Hmm. Susah ya? Kalau dari merek sendiri, ada nggak sih pilihan lu ketika lu bekerja? Kayaknya gue lebih senang yang kecil atau yang begini atau yang begitu. Atau dari proyek-proyek yang ada, kayaknya kalau proyek enggak sih, tertentu biasanya harus begini gitu. Pemilihan angkor itu disesuaikan dengan situasi kerjanya gimana. Situasi kerjanya. Kebutuhannya nih, kebutuhan di lapangan. Misalkan butuh yang seperti ini nih, bisa pipa-pipa nih. Ya. Seperti ini nih. Terus misalkan Habib, ini biasanya kita pasangin roof protector nih. Oh, Sebelum dipasang nih, biar nggak terjadi friksi, kita dipasang inilah. diproteksi dulu ya. Iya, pasang roof protector. Nah, begini. Dia memang harus dilipat begini. Iya, ini roof. Oke. Nah, Oke. baru dimasukin ke ini struktur. Ini baru masuk karabiner. Oh iya. Karena misalkan iya. ada sudut-sudut tajam nih, ya, besi apa segala macam tajam. Nah, ini buat pelindungnya. Ya, untuk pelindungnya dan mungkin ini jadi bisa lebih fleksibel ya. Iya. Tapi itu juga fleksibel. Ya, jadi kadang tiap gedung, tiap lokasi kerja karakternya beda-beda. Jadi kebutuhan angkornya juga pasti akan beda-beda. Kebutuhannya juga beda-beda. Kadang butuh ini, kadang butuh juga yang ini. Atau ini. Kadang juga butuh yang ini wire stroke gitu. Oh, jadi tali ini gitu yang ada di sini fungsinya adalah si wire strap ini. Fungsinya? Sama. Iya, sama. Kan? Cuman medianya aja nanti akan medianya bedanya. aja Iya. yang berbeda. Nah, apa ya? Ketika lu menggunakan ini kan dia memang berarti kan satu gear yang memang harus ada dan memang lu buat sebelum semuanya bekerja. Iya, betul. Jadi install utama ini nih. Install utamanya ini nih. Sebelum teman-teman bekerja, kita install dulu tuh angkor, memastikan dulu kondisi konstruksinya kuat, Ya. terus pemilihan kita mau pakai yang wire strap atau mau pakai yang model webbing begini atau model tapseling begini. Nah itu pemilihannya tergantung dari proyek dan situasi di tempat Iya, bekerjanya. biasanya pada waktu awal kita survei, nah di situ bisa kita tentukan, oh ini cocoknya pakai angkor ini gitu. Oh, ketika survei udah tahu ya, jadi Iya, memang, udah tahu. memang apa-apa saja. Oke, ini buat industri. Ketika kita ngomongin yang bukan industri, ngomongin EM tadi, Iya, itu sama. Sama aja sih. Oh, sama aja. Iya. Dan Karena contoh misalkan ini nih, ini IN-nya sama tadi 795, tapi ada sertifikasi untuk UIAA, apa itu? dia mountaineering. Oh, Gitu. kalau yang mana yang memang spesial buat industri banget nggak ada? Pokoknya Nggak ada, EM-nya ini bisa sama ya? bisa dipakai industri, bisa juga dipakai untuk mountaineering. Gitu. Oh, oke. Kalau ngelihat dari proyek-proyek dan juga struktur yang ada di Indonesia, ada nggak anchor yang mungkin lebih banyak digunakan dibandingkan dengan buat pekerjaan-pekerjaan yang maksudnya kan kalau di gedung, Iya. strukturnya kan gedung Indonesia kan mungkin nggak beda-beda jauh ya. Iya. Gitu, itu lu biasanya pakainya yang mana atau mau milihnya yang mana? Paling lebih sering kepake yang ini, sama yang ini nih. Seling. Ini dua inilah sering banget, hampir sering semuanya kepake untuk di gedung-gedung. Untuk di gedung. Karena biasanya dia
gedung udah ada konstruksinya, ada H-beam atau besi WF. Nah, kita kaitkan di sini. Atau rel gondola. Rel gondola kan udah terpasang. Nah, baru kita pasangin ini aja untuk tambatan. Nah, kemudian ketika bekerja, kan nggak cuma sehari ya? Boleh duduk lagi? Oh ya, kita duduk lagi ya. Capek juga, iya benar. Nah, ketika teknisi bekerja dalam satu kegiatan, satu proyek, kan nggak cuma sehari 2 hari. Dia nyantol terus tuh. Enggak. Si anchor ini. Selesai hari itu selesai kerja dibongkar. Oh. Itu nggak permanen. Itu yang tidak permanen. Iya. Kemudian besok datang lagi, pasang lagi. Iya. Dan ini bisa berubah ketika memang teknisinya juga akan berpindah ya. Iya, berpindah ke satu tempat ke tempat yang lain. Gitu. Pemilihan nyantol-nyantolin begini, itu sulit nggak sih gitu kan, mengingat bahwa seperti tadi lo bilang, enggak semua bangunan gampang, artinya kan mesti disurvei ya. Iya. Karena angkor ini kadang kita lama masang angkornya bisa setengah hari, padahal kerjanya cuma setengah jam gitu. Oh gitu ya? Iya. Iya. Jadi biasanya yang menentukan itu siapa? Menentukan? Yang survei. Yang survei itu gini. Ada nggak sih ketentuan dari misalnya si pemilik bangunan atau apa? Di sini ya, jadi gini, maksudnya gue bingung nanyanya. Apakah bangunan-bangunan itu sudah ada nggak sih yang sudah menciptakan anchor-anchor itu gitu? Ada yang udah, ada yang belum. Kalau yang udah enak ya, tinggal kita cantolin. Karena biasanya kalau yang udah cantolin aja karabiner gitu. Kalau yang udah berarti dia memang mempersiapkan untuk rope technician itu bekerja kan? Kadang bukan, dia udah ada ini tatakan gondola biasanya. Oh iya. Nggak nyiapkan buat rope access, tapi biasanya buat persiapan dia maintenance gedung tuh ada titik angkor untuk gondola. Oh jadi itulah. Dan itu biasanya lebih dari 15 kilonewton. Iya, karena gondola itu sendiri juga udah berapa kilonewton gitu kan. Iya. Oke. Nah terus apalagi nih mengenai anchor nih, apalagi nih? Regulasi udah. Cek inspect juga udah. Dilakukan dengan cara gimana tadi lo? Bisa cerita nggak? Narik beban. Uji tarik. Uji tarik. Itu ada uji tarik itu. Tuh? Biasanya itu yang melakukan ada PJK 3-nya. Jasa untuk uji reksa uji angkor. Biasanya dengan orang kementerian. Pengawas lingkar lingkungan kerja itu dia yang uji itu. Biasanya itu angkor-angkor permanen. Angkor-angkor permanen ya uji ya. Kalau ini memang ketika kita kerja ya kita sudah inspek bahwa alat-alat ini memang sudah bisa dipakai. Iya. Gitu kan. Gitu. Fungsinya udah, kegunaannya juga udah. Nggak mungkin nggak dipakai karena kalau nggak dipakai nggak bisa kerja. Iya betul. Ya. Dan cara masangnya juga harus bener. Ini termasuk gampang atau enggak sih, maksudnya siapa aja bisa masang? Semua teknisi bisa masang atau mungkin harus yang apa gitu? Itu kembali lagi kita ke regulasi. Ya, jadi regulasi itu gimana? Jadi kalau yang tingkat 1 boleh masang, tapi harus di bawah pengawasan tingkat 2. Okay. Tapi yang mengeses ini oke atau enggak biasanya tingkat 3. Tingkat 3. Nah, oke. Jadi memang pada dasarnya ketika di level 1 sudah masuk lah ya, maksudnya sudah tahu kan bahwa ada fungsinya, ada cara masangnya. Cuman memang ketika di lapangan, ketika bekerja, harus ada level 2 atau level 3 yang ini boleh dipakai. Gitu. Harus double checking atau triple checking ya, karena ini berhubungan dengan keamanan. Keamanan, iya betul. Oke, terus apa lagi mengenai anchoring nih? Bekerja kesulitan anchoring, kalau gue tuh kebayangnya kalau misalnya kayak di laut gitu ya, di rig gitu kan, dia pasti ada juga tuh. Lebih susah apa enggak ya gitu kan, kebayangnya kalau misalnya itu di gedung aksesnya yang susah aksesnya untuk menuju masangnya itu. Nah, ya ini menarik. Pertanyaan gue adalah ketika kan kita mesti pasang anchor di atas gitu ya, itu naik gimana ya, kan kita naik turun pakai tali gitu kan? Betul. Jadi ada kan, makanya di regulasi kita itu di permen kita harus training dulu gitu. Nah di situ ada tuh teknik-teknik cara pemasangan angkor, misalkan
tadinya belum ada apa-apa, Iya. kita naik struktur dengan cara lead clamping. Jadi pemanjatan terpadu. Ya, Kita manjat, ada yang belay, pasang angkor, naik lagi, pasang beli angkor. lagi. Gitu. Jadi paling sama kayak manjat tebing gitu lah. Gitu. Oh, karena memang begitu kita mau masang, kan memang itu apa struktur bangunannya belum ada apa-apa ya? Iya, belum ada apa-apa, cuman ya struktur aja. Nah, kita manjat dengan cara itu tadi lead climbing Lead atau climbing itu. pemanjatan terpadu. Jadi ada yang manjat, ada yang belay juga gitu. Berarti ketika pemanjatan terpadu ya tadi lo Iya. bilang ya, itu sudah menentukan titik di mana anchor itu akan digantung, akan dipasang gitu Iya. ya, atau memang surveinya juga dilakukan dengan begitu? Jadi kan survei dulu baru ditentukan. Jadi surveinya Jadi, dari bawah iya, udah ngeliat. udah ditentukan pada saat biasanya waktu kita survei gitu. Titik-titiknya ini. Iya, ini, udah ini. ditentukan. Jadi ntar tinggal manjat, tinggal pasang di sini gitu. Iya. Oke. Nah, ketika udah terpasang nih, Iya. terus kemudian tali mulai digantung lah ya segala Iya. macam. Ini simpulnya emang harus begini ya? Atau ada yang khusus nggak sih buat anchor tuh biar dia kuat gitu kan atau gimana? Enggak, simpul itu biasanya yang kita pasang nih, yang biasa kita pakai. Tergantung jaraknya nih. Kalau jaraknya deket gini, pakainya simpul ini nih, simpul bani atau simpul kelinci. Terus kalau misalkan jaraknya agak jauh bentangannya, misalkan satu di sini nih, Ya. itu biasanya kita pakai butterfly sama double 8. Nah, oke. Coba lo bikin simpul bani, butterfly, monkey, apa nggak ada ya? Nggak ada ya? Contoh Gitu nih, kan? contoh. Kayaknya episode berikutnya kayak ngomongin simpul nih Ras ya Iya. kita ya. Ini contoh, ini apa? Butterfly ya. Butterfly itu simbol kupu-kupu. Ya. Kenapa simbol kupu-kupu dipakai? Karena mudah dijas atau ditarik ulur gampang gitu. Oh. Ini begini. Nanti misalkan mau panjang bisa diulur lagi nih. Misalkan mau dipanjangin nih. Tarik lagi. Tarik. Tuh. Ya. Nah, itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi panjang. Ini biasanya butterfly Mana sama butterfly-nya sih? yang tahu nih yang ciptain siapa. Cuman ini biasanya butterfly terus sama double 8. Double 8 itu Ya. ini umum. Heeh. Biasanya temen-temen udah. Ya. Tapi harus rapi bikinnya. Seperti ini kan? Seperti ini kan? Iya. Hmm. Nah, Oke. ini double 8 sama ini Ya. kelinci, playboy. Oh, itu kelinci? Iya, karena ininya 2 nih. Oh, coba sekarang kelinci di sini. Kelinci. Gue dulu jago loh bikin simpul, sekarang kok lupa aja. Tapi butterfly dan bunny. Bani knot. Ya. Oh, karena dia ada set. Iya, ada beginian nih. Oh, Nah, ada. jadilah simpul playboy. Iya. Hanya 3 ini, simpul Iya, ini biasanya yang bisa. dipakai untuk anchoring 3 simpul itu. Jika tidak 3 simpul ini, apa yang terjadi? Ya, boleh-boleh aja. Tapi memang disarankan 3 simpul ini Iya. karena memang mudah di-adjust atau lebih kuat gitu ya untuk nahan beban. Pembuatannya juga mudah, nggak ribet. Pembuatannya Iya. juga nggak ribet. Nah, apalagi nih mengenai anchor nih? Atau mungkin terakhir kalau kita ngomongin mengenai bekerja di ketinggian dengan tali, teman-teman teknisi, rope technician dan juga mungkin yang baru pengen gitu ya, atau misalnya baru level 1 lagi kepengen tahu gitu ya, apa sih pesan lu ya, maksudnya memilih atau menentukan titik dan lain sebagainya mengenai anchoring nih? Ya, dipastikan dulu. Tadi yang saya bilang, pastikan strukturnya kuat. Terus pastikan lagi alat-alatnya ya, emang peruntukannya buat Ya. angkor gitu. Oke, jadi dipastikan
secara struktur, disurvei dan gunakan gear dan juga semuanya yang memang tepat untuk angkor. Iya. Berikut dengan simpulnya. Iya. Oke, kalau begitu kita belajar simpul aja sekarang ya. Ya, teman-teman Rope to Rope Channel, nanti kita ketemu lagi. Sekarang anchoringnya udah belajar simpul. Ya, jadi paling tidak kita tahu lagi satu apa nih namanya, satu teknik lagi. Thank you ya, Botak ya, Hendrik ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sari Widuri pamit. Bye.